Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah, dicak cek lebih canggih lagi, ternyata dia memang harusnya laki-laki. Ya, Jadi bukan seperti yang banyak umum terjadi, Dok. Artinya orang laki-laki jadi perempuan. jadi perempuan, Ini perempuan jadi laki. perempuan jadi laki-laki. Nah, itu bagaimana sih, Dok? Itu sebenarnya kejadian fenomena ini seperti apa? Siang ini kita akan bahas satu hal yang cukup menarik buat di kehidupan sehari-hari, terutama masalah jenis kelamin. Jenis kelamin kan selalu menarik, Dok, ya. Nah, cuman ini ada pertanyaan yang cukup bagus buat kita bahas karena ini sifatnya agak bahaya kalau kita salah menerapkannya. Yang pertama itu adalah bagaimana, Dok, kalau misalkan seseorang itu kelebihan minum air putih. Ya. Ya, kan harusnya ada minum air putih. Tapi kelebihan minum air putih itu pengaruhnya apa? Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah, nah ini agak, karena tadi juga kita ngomong masalah fungsi seksual, ini ada kejahatan seksual, Dok. Kejahatan seksual jika terjadi perkosaan secara massal, apakah masih bisa diidentifikasi itu sperma yang berada di vaginanya tersebut berasal dari berapa orang sumbernya? Nah itu, Dok. Oke. Ini satu pertanyaan yang menarik karena kenapa? Ini kalau diterapkan secara sembarangan bisa berbahaya. Mungkin nggak banyak orang tahu bahwa tubuh kita tuh 70% itu terdiri dari air. 70% air. Jadi kan menahan air biar gimana tuh pengaruh. Sementara di lain pihak, itu yang namanya air itu dibutuhkan untuk semua metabolisme tubuh kita. Metabolisme tubuh kita supaya kita normal itu perlu air. Nah, air itu ada kebutuhannya. Kebutuhannya artinya harus ada hitung-hitungannya. Rata-rata sih secara umum 1,5 sampai 2 liter satu hari. Bukan berarti diminum sekaligus. Karena air itu sama seperti obat. Manakala diminum berlebihan, itu bisa bikin orang sakit. Nah, ada 2 penyakit yang tidak boleh minum air banyak-banyak, yaitu orang sakit jantung dan sakit ginjal. Dan satu lagi ada orang yang memang barangkali mengalami peradangan pada paru juga itu nggak boleh. Tapi ginjal dan jantung, kalau dia minum kebanyakan itu malah bisa bikin dia makin parah. Jadi nggak boleh. Jadi kalau itu harus nanya dokter lah. Berarti pernah satu kali saya dapat WA, satu hari pagi-pagi orang suruh minum 2 liter sekaligus. Waduh, mabok langsung, sapi lah. Wah. Kita tahu kalau sapi di kelawang, tapi kalau manusia enggak. Kalau pagi-pagi minum 1 gelas, Satu 2 gelas gelas ya. oke lah. Satu gelas yang Jadi, 500 mili mungkin masih oke, Dok, ya. Oke, ya. Itu Nah, satu. Nah, yang kedua, itu justru kita harus bersyukur dengan adanya pemeriksaan DNA. Karena pemeriksaan DNA setiap orang tuh beda-beda. Maka kalau ada satu perkosaan dengan banyak pelaku, maka semuanya yang melakukan, yang artinya melakukan ejakulasi di dalam, itu akan terdeteksi jumlahnya dan siapa saja. Jadi dari pemeriksaan DNA kita tahu ini yang melakukan 3 orang atau 4 orang dan siapa saja itu bisa ditentukan dengan pemeriksaan DNA. Seperti itu. Jadi nggak mungkin salah lah itu. Jadi kecuali ada kecualinya. Kalau dia melakukan persetubuhannya itu dengan pakai kondom. Maka spermanya itu bukan dicari di vagina perempuan, di dalam kondomnya yang ada di TKP. Barangkali kondom nggak mungkin dibawa pulang kan? Iya. Itu satu. Jadi itu bagaimana mengaitkan dengan perempuannya? Pada lapisan luar kondom itu ada sel vaginasi perempuan. Di dalam kondomnya ada sperma. Jadi itu berarti ada kontak antara dua-duanya gitu. Jadi kalau itu dengan metode DNA, Dok, ya? Ya, hanya DNA. Nggak bisa pakai yang lain? Tidak. Pakai itu. Oke. Nah, Dok, sekarang kita ke topik siang ini, Dok. Dokter pernah, Dok, ada satu berita, ini sangat nasional nih beritanya, Dok. Suatu ketika ada pemain olahraga. Dia masuk ke klub perempuan. Ya. Karena mungkin ya, Dok, ya, mungkin Ya. ini saya coba meraba-raba. Mungkin karena dianggapnya secara fisiknya dari kecil itu diketahuinya berjenis kelamin perempuan. Ya. Nah, dicak cek lebih canggih lagi, ternyata dia memang harusnya laki-laki. Ya.
Jadi bukan seperti yang banyak umum terjadi, Dok. Artinya orang laki-laki Jadi perempuan. jadi perempuan, Ini perempuan jadi laki. perempuan jadi laki-laki. Nah, itu bagaimana sih, Dok? Itu sebenarnya kejadian fenomena ini seperti apa? Oke, pertama kita ngomong dulu laki-laki sama perempuan tuh apa sih sebenarnya? Kalau yang setahunya kamu nih, secara awam, apa itu laki-laki, apa itu perempuan? Kumis, Dok. Eh, Kalau Perempuan juga ada yang berkumis tapi loh. nggak selebat ini, Dok. Padahal kamu palsu kan? Yang ini kemarin sulam kumis. Oh, Nah, jadi kedua fisiknya memang beda, Dok. Iya. Kalau saya melihat kan kalau laki-laki kan ininya bahunya tuh lebih lebar, Iya. pinggangnya lebih kecil. Di luar daripada kita buka baju nih, Dok ya. Iya. Terus kemudian ada ini jakun gitu Iya. kan, suara, kemudian bentuk otot-ototnya berbeda gitu. Nah, itu kalau kita buka baju kelihatan jenis kelaminnya, Dok. Dari mana? Jenis kelamin laki-laki kan dia kan mempunyai kelebihan. Iya. Kalau perempuan kan mempunyai kedalaman. Kekurangan. Kekurangan gitu. Nah, betul nggak, Dok? Ya betul. Tapi sebenarnya kalau kita runut itu sebenarnya asalnya dari bagian dalam sendiri, dari DNA, Franky. Jadi manusia itu punya 23 pasang kromosom. Ya. Kita belajar kromosom ya, kalau dari IPA pasti tahu. Jadi di dalam sel kita, setiap badan kita ini terdiri dari 3 miliar sel. Nah, di dalam sel itu ada inti sel. Nah, di dalam inti sel isinya itu kromosom. Kromosom itu benda-benda bentuknya seperti huruf X. Ada lengan panjang, lengan pendek, tapi ada 4 cabang lah begitu. Nah, di dalam kromosom itu kalau kita ngecek, misalnya terdiri dari ternyata manusia itu terdiri 22 pasang dan seks itu kromosom kelamin. Kromosom kelamin itu XX atau XY. Jadi 22 pasang itu yang namanya autosom, kromosom normal, kromosom badan. Yang kedua kromosom kelamin. Yang nentuin jadi kelamin itu yang dua biji itu. Yang nomor berapa, Dok? Ada nomornya? Enggak ada nomornya, 1 sampai 22, terus XX atau 122 XY. Oke. Nah, Jadi, kalau XX itu perempuan, XY laki-laki. kita anggap yang ke-23 lah, Dok ya. Kromosom ke-23 ya. Nah, itu yang menentukan. Nah, ada aturan umum di dalam kedokteran, seberapapun banyak X-nya, kalau ada Y-nya, ada I-nya, Y-nya, itu udah pasti jadi laki. XXY. XXY laki-laki. XXX perempuan. Tapi XXXY itu tetap aja laki. Kalau XXX, Dok? Nggak ada? Oh, triple X itu nggak boleh ditonton, Franky. Oh, nggak, ini serius nih. Dokter, kebanyakan saya ajakin bercanda jadi. Jangan triple X nggak boleh, Franky. Jadi pokoknya X itu cuma 2 lah ya. Kalau lebihnya kemungkinan pokoknya ada prinsipnya Y-nya. gini. Waktu dia udah kejadian, begitu ada X ketemu X, maka dia akan jadi perempuan. Lahir perempuan. Jadi XXXXY mungkin nggak, Dok? Iya, bisa. Bisa. Lahirnya perempuan. Nah, itu maksud saya tadi pertanyaan. Lahirnya perempuan. Dia akan berkembang seperti itu. Kalau ada Y-nya, begitu dia menjelang 20 tahun, tiba-tiba klitorisnya itu bisa berubah menjadi penis, Franky. Nah, saya menduga yang kasus tadi Franky ceritakan itu adalah sindroma Klinefelter namanya. Namanya keren ya. Klinefelter. Itu 22,XXY. Oke, minimum tuh ya, XXY ya. Iya, minimum. Jadi artinya pada waktu lahir perempuan, semua lihat itu dia perempuan karena ada vaginanya. Genitalianya perempuan yang kelihatan tuh, Dok. Dan dia di SD, SMP, SMA itu biasanya tetap perempuan, Franky. Ini yang mungkin yang disebut dengan organ genitalnya, organ kelaminnya tidak tumbuh sempurna nih, Dok. Belum. Jadi dia punya testis, punya buah sakar. Iya. Tapi buah sakar di dalam badan. Oke. Di dalam badan. Jadi dengan berlalunya waktu begitu 20 tahun dia mungkin tetap di dalam badan, tapi gara-gara ada testis di dalam, itu klitoris yang ada di dalam di puncak vagina itu tiba-tiba jadi memanjang. Jadi dia tuh seperti hermaprodit, Franky. Di bawahnya ada vagina, di atasnya ada penis. Belalainya muncul, Franky. Nah, itulah yang barangkali yang kemudian pada beberapa kasus seperti itu. Kok perempuan? Jadi waktu SD, SMP, SMA masih perempuan, mungkin kuliah masih perempuan. Tiba-tiba kok ada yang numbuh. Nah, di Indonesia masalahnya kebanyakan orang tuh tidak mau bicara soal seks. Iya. Ingat nggak
ada Martina Navratilova, Mm-mm. Billie Jean King, petenis dunia tuh dok, Iya. yang mempunyai otot-otot itu seperti laki-laki. Iya. Tapi itu tetap perempuan tuh dok. ya, Tetap kalau- perempuan, karena kalau untuk menentukan badan laki atau perempuan periksa kromosom. Oke, jadi Kromosomnya kalau selama masih ada X, ada Y-nya itu dia tetap laki-laki. Makanya kalau kasus seperti itu, biasanya begitu dia muncul gitu dia tanya ke orang tua misalnya atau ke dokter. Dokter akan periksa, oh kayak gini nih, jangan-jangan nah diperiksa. Kalau ternyata XXY harus dikasih tahu bahwa sebenarnya dia adalah laki-laki bukan perempuan. jadi kalau selama cuman fisiknya doang nih dok, nggak menjamin bahwa dia tuh ada Enggak. gen laki-laki ya. Pada orang-orang yang Klinefelter seperti itu, kalau dia datang ke dokter, maka dokter kalau ditanya, dok sebenarnya saya laki apa perempuan? Sesungguhnya kamu laki-laki. Tapi di awalnya kamu memang perempuan, tapi kelaki-lakian kamu muncul. Jadi sebenarnya dia pada laki-laki. Maka dokter itu, dia bisa meminta bantuan dokter untuk melakukan yang namanya penyempurnaan jenis kelaminnya. Karena dia laki-laki, kadung nih barangnya payudaranya udah besar. Ada vaginanya. Ya dibuang lah kalau dia mau jadi murni laki-laki. Karena sebenarnya dia laki-laki. Jadi yang dilakukan adalah operasi payudara sama vaginanya ditutup. Kalau seandainya dia punya penis di dalam, buah sakarnya diturunin ke bawah. Jadi bibir kemaluan itu dibikin jadi buah sakar, Oh, kantong sakar. baru saya mau Diturunin ke tanya, bawah. itu tempatnya di mana kalau mau ditaruh? Enggak ditaruh di situ, kan itu kan sama aja. Mhm. Nah sebenarnya gini, pada prinsipnya mungkin orang-orang awam tidak tahu bahwa pada waktu anak lahir, kalau anak lahir ditanya laki perempuan, ada penisnya, Anak lahir ditanya pertama, normal apa enggak? normal apa enggak? Terus laki Laki perempuan, perempuan. mirip siapa? Nah, Kan? itu bahaya dok. Nah, oke. Nah, jadi kalau begitu yang secara rutin kalau laki-laki rutin dokter akan periksa ada bijinya nggak? Harus diperiksa. Bener loh, bener. Jadi testis itu ada di dalam perut. Iya. Dia turun lewat lewat lipat paha, turun ke bawah masuk ke kantong. Biasanya sampai 1 tahun itu bisa aja dia belum turun. Setelah 1 tahun mestinya ada dua-duanya di situ. Mungkin nggak dok kalau orang punya satu, kayak Ada, bukan punya satu. Yang satu nggak turun, Frankie. ukurannya sama? Sama, di dalam perut. Oh gitu. Nah, kadang-kadang kalau dia nggak turun, harus diturunin sama dokter. Dioperasi, diturunin ke kantong bawah. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Supaya jalannya nggak miring-miring kali dok. Bukan. Karena gini, kalau dia dari di dalam badan, dia lebih panas, Frankie. Oh, susah. Kalau dia panas, itu mengganggu fertilitas. Bener, dia nggak punya anak dok. Ya. Jadi diturunin ke bawah. Kenapa dibikin kantong, Frankie? Tuhan kasih itu kantong, kenapa? Supaya dia adem, Frankie. Kantong kan jauh menjauhi tubuh. Jadi coba deh, ngerasa nggak sebagai laki-laki? Kalau lagi musim panas, itu kantongnya tuh melar ke bawah, menjauhi badan. Males perhatiin sih dok, yang kayak gitu. Tapi kalau dingin dia mengkeret ke atas. Oh, Karena dia tidak mau tuh panasnya seperti panas badan. Mengurangi kesuburan. iya benar tuh dok. Dia punya satu menurut pengakuannya, dan dia tidak mempunyai keturunan, ya. Jadi ternyata itu karena si testisnya di atas itu kepanasan dok ya. Ya. Tapi kan yang satu lagi bisa keluarin. Iya, tapi kok kurang subur berarti. Oh, iya. Jadi kalau ketemu cewek yang kurang subur ya nggak jadi. Nah makanya kalau kondisi itu harus diperiksa. Kalau diperiksa dia kurang subur, barangkali perlu yang satu di dalam itu dioperasi keluar, dikeluarin, diturunin. Nah, jadi dok, titik persimpangannya di usia berapa tuh dok? Sekitar 20-an. 20-an. 18-20-an lah. Sekitar kuliah lah. Kuliah atau SMA tingkat 3, kelas 3. Nah. Kelas 10. Jadi jalan keluarnya tadi dokter bilang Disempurnakan sebagai laki-laki karena sesungguhnya dia adalah laki-laki walaupun lahirnya perempuan. disempurnakan nih dok ya. Disempurnakan secara Jadi medis. artinya Jadi itu bukan ganti kelamin loh. Itu bukan operasi ganti kelamin. Ini Penyempurnaan kelamin sesuai Penyempur- dengan hakikat alamiahnya dia. Berarti nanti si alat kelaminnya itu bisa mulai tumbuh kelamin laki-lakinya tuh dok ya. Bukan tumbuh. Apa Kan dong dia namanya, numbuh sendiri. dok? Ah. Kalau ada Y itu dia penisnya numbuh sendiri. Jadi yang tadinya klitoris itu tumbuh jadi penis, di bawahnya tuh ada vagina. Disempurnakan vaginanya dijahit, dijadiin kantong. Kalau dia belum ada bijinya, bijinya dari perut diturunin ke bawah. Oh gitu. Jadi tetap nanti sama seperti laki-laki di atas penis, di bawahnya ada biji. Ini yang operasi dokter apa nih dok? Itu macam-macam. Sembarang dokter bisa? Bukan, nggak bisa. Dokter khusus yang untuk operasi itu.
Bahkan kalau di RSCM kasus seperti itu dibahas dulu sama tim medis, dibahas secara etika gimana itu diizinkan dari psikologi, psikiatri dan ke forensik termasuk apa. Nah, kalau sudah oke, barulah operasinya itu macam-macam, ada ahli urologi, ahli bedah, macam-macam. Jadi konfirmasinya harus dites DNA-nya dulu. DNA dan kromosom. DNA-nya itu untuk dicari itu ya. Tapi kalau itu kromosom juga menentukan. Kromosom diperiksa. Nah, habis begitu konsultasi psikologi dan psikiatri. Karena secara psikologi kan harus dirubah mindsetnya. Dan jangan salah, perubahan identitas seperti itu punya dampak besar, Frankie. Satu, kita bikin perjanjian atau punya perjanjian macam-macam. Itu kan kalau jenis kelaminnya beda kan jadi beda, orang beda kan. Jadi perjanjian bisa nggak berlaku tuh. Yang namanya kamu punya buku tabungan, jenis kelamin laki-laki tiba-tiba jadi perempuan, misalnya Hani jadinya. Terus karena kemudian ada balnya jadi Hannibal. Hannibal. Oh, Hannibal. Ada balnya. Hannibal. Jadi kalau seperti itu segala macam identitas berubah, termasuk ijazah harus berubah. Betul nggak? Iya, iya. Apalagi warisan berubah, Frankie. Jadi ini kasusnya bukan kayak si Mulan, Dok ya? Bukan. Dokter tahu kan nonton Mulan kan? Ya, Itu Mulan. Bukan Mulan tuh di Jawa, Mulan tuh di Tiongkok. Nah, jadi si Mulan itu kan tempo Dia hari memang perempuan, tapi belaga jadi laki. supaya bapaknya nggak disuruh ke perang. Nah, ini benar-benar. Nah, cuma satu hal yang saya mau ngomong bahwa yang namanya kalau orang di penyempurnaan jenis kelamin seperti itu, identitas harus dirubah. Itu bukan urusan medis saja. Itu urusan hukum, Frankie. Kenapa? Karena nggak bisa saya tiba-tiba perempuan nih. Tiba-tiba saya jadi laki-laki. Hanya dengan medis bilang, udah dilakukan operasi menjadi laki-laki. Nggak bisa. Harus ada penetapan pengadilan. Tapi sebelum kita ke hukum nih, Dok, tetap saya pengen bahas di kedokterannya dulu nih, Dok. Dia dioperasi disempurnakan nih, Dok, jadi laki-laki. Mempunyai kemampuan seperti laki-laki nggak, Dok? Sama. Hubungan seks? Sama. Bisa. Bisa kenceng juga karena dia punya testosteron, Frankie. Dia bisa punya anak juga. Bisa. Nah, yang saya lagi pikirin nih satu lagi nih, Dok. Kan dia udah kebiasaan jadi perempuan, perasaannya tuh sebenarnya perasaan laki-laki atau perasaan perempuan. Itu sebabnya dia harus ada konsultasi psikologi, psikiatri. Dia itu ditanya soal identitasnya. Kamu sendiri sebenarnya ngerasanya seperti apa? Laki-laki apa perempuan? Nah, pada banyak kasus mereka bilang, ya saya sih terserah dokter, saya ini laki apa perempuan. Loh kan karena dia udah biasa perempuan. Mainnya boneka, Frank gitu. Tiba-tiba dia jadi nggak gampang ngerubah itu loh. Tadi senang boneka masa dia senang mobil-mobilan kan bisa. Nggak gampang. Itu harus konsultasi. Kalau saya sudah mantap, oke lah. Saya ini laki-laki, saya mau jadi laki-laki. Dengan itu, berarti dia harus mempelajari perilaku laki-laki. Jadi kasih boneka yang bentuknya mobil-mobilan, Dok. Oh gitu ya, itu. Kan ambil jalan tengah, Dok. Tuh bertahap dia transisinya. Enggak, tapi itu memang harus dengan konsultasi psikologi yang cukup dalam, Frankie. Nah, kalau semuanya udah oke, baru dilakukan operasi. Setelah selesai operasi, tugas belum selesai. Karena misalnya contoh untuk urusan apa lah, kawin. Kalau dia perempuan kan kawinnya sama laki-laki. Tapi kalau dia jadi laki-laki kan kawinnya sama perempuan. Satu, identitas dia, ijazah segala macam kan harus dirubah dong. Berarti si dokter yang waktu awal dia bantu pelahiran dia nggak bisa disalahin tuh, Dok? Nggak bisa. Semua nggak ada yang tahu, Frankie. Ya karena dia awalnya memang bentuknya seperti memang perempuan. Emang perempuan. Ya ada vagina segala macam kan. Apa dokter kan nggak boleh salah dong. Nggak salah dong. Nah, cuma setelah gitu harus ada penetapan. Jadi kemudian operasinya itu dilaporkan ke pengadilan, minta penetapan pengadilan bahwa terhitung mulai tanggal sekian dia dinyatakan sebagai laki-laki atau perempuan. Ya dalam ini kan laki-laki. Dinyatakan seperti itu. Nah, dengan surat itu dirubahlah semua akta lahir segala macam. Termasuk ijazah. Dan jangan salah, gara-gara itu hak warisnya jadi berubah, Frankie. Karena di dalam banyak hukum laki-laki sama perempuan beda warisannya. Jadi kalau dia perempuan jadi laki-laki, kan berarti warisannya dia berikan 2 kali lipat. Tapi saya mau coba tanya masalah orang-orang yang menganggap dirinya seperti laki-laki, Dok. Bina Ragawati. Ya. Itu kan gile banget. Gedean dia saya, Dok. Dia punya tangannya segala macam. Saya ngaku perempuan mungkin masih bisa karena agak mulus nih, Dok. Nah, itu kan orang-orang yang makan hormon steroid, Dok. Ya, steroid. Steroid.
Itu nanti bisa mengakibatkan dia jadi laki-laki nggak, Dok? Tidak. Secara fisik dia bisa berubah, tetapi secara kalau diperiksa DNA-nya tetap atau kromosomnya tetap aja nggak akan berubah. Karena itu. katanya kan kalau makan steroid banyak-banyak, suara juga kayak suara laki-laki. Iya. Dok. Secara hormonal apa? Tapi kalau periksa kromosom tetap aja kromosom Genitalnya nggak bisa. Nggak. Alat kelaminnya nggak bisa. Tetap dia perempuan ya. Jadi walaupun dia punya sifat segala macam, jadi wah, jadi kayak begajulan ya. Tetap aja dia perempuan ya. Iya. Dari itu seringkali membuat masalah. Kalau di atlet itu Hmm. masalah, Frankie. Sekarang kebayang ya, kalau di dalam banyak olahraga, itu yang namanya laki dan perempuan itu kriteria juaranya itu beda, Frankie. Walaupun pada kelompok umur yang sama. Ya. Nah, jadi kalau dia sebenarnya adalah laki-laki yang Klinefelter ini, dia bertanding di dalam kelompok perempuan. Jelas saja dia juara kan. Tapi begitu kemudian dia ternyata laki-laki, dirubah, disempurnakan sama dokter jadi laki-laki. Orang permasalahkan piala yang kemarin. Sah apa enggak gitu loh. Iya. Nah itu bisa Ya digugat. kalau di Frankie. dalam tenis kan yang saya inget tuh kalau Chris Evert-Lloyd kan emang cewek tuh, Dok. Ya. Cakep gitu ya. Badan cewek. Lawannya si Billie Jean itu, Dok. Cowok banget, Dok. Tapi itu tetap cewek gitu ya. Iya. Nah itu makanya kadang-kadang kalau hal yang meragukan, mereka konsultasi sama dokter. Tapi saya ngomong Chris Evert sama Billie Jean nih, yang nonton nih mesti buka Google tuh, Dok. Ya nggak apa-apa. Beda lah. generasi, Dok. Tapi masalahnya gini, saya mau nanya, kira-kira kamu tahu nggak sih, kebayang nggak sih periksa kromosom itu kayak apa? Kalau periksa DNA kita pernah bahas kan? Periksa kromosom seperti apa sih? Gampang, Dok. Datang ke dokter, terus minta surat rujukan, kita ke lab. Udah. Oke, tapi nggak semua lab bisa loh. Nah. Jadi biasanya mereka ambil darah, Hmm. diambil darah. Nah setelah diambil darah itu kira-kira ya mungkin sekitar 10 sampai 14 cc lah. Nah, itu Kayak urusan gitu. dokter. Nah habis itu di darah yang punya kromosom itu ada adalah sel-sel yang punya inti sel. Boleh nggak, Dok, pakai apa ludah atau gitu-gitu? Nggak cukup. Never. Kalau yang itu kan kalau kromosom nggak bisa, dia harus darah. Darah. Diambil darah. Hmm. Dari darah itu ada bagian separuh dari darah itu kan kalau darah didiamin kan terpisah dua. Atas plasma yang kuning. Di tengah itu yang ada yang putih. Itu sel darah putih dan trombosit. Di bawah sel darah merah. Nah, yang punya inti sel itu yang di tengah itu loh, Frankie. Namanya Buffy coat. Jadi ini lapisan antara plasma sama sel darah merah. Lapisan buffer lah ya. Ya. Nah, si Buffy coat itu diambil, dibiakkan di laboratorium. Dibiak dan kemudian diperiksa di mikroskop. Ketemulah bentuk-bentuk yang palang-palang saya bilang itu ada 23 pasang di urutin. Ini nomor 1, nomor 2 sampai 22, yang ini X, ini Y gitu. Bentuknya beda-beda. Itu pakai mikroskop biasa bisa nggak? Bisa. Pembesaran berapa kali? 400 kali gitu? 400 kali bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi itu bisa kelihatan. Ya tapi kadang-kadang kalau mereka mau lihat yang benar sih 1000 kali, Frankie. Nah, jadi 110 sama 100. Nah, diperiksa begitu, nah udah kemudian diurutin 1, 2, 3, 4, XX atau XY gitu loh. Nah, mereka lakukan pemeriksaan gitu. Nah, itu makan waktu lah seminggu atau berapa itu hanya dengan darah. Hanya berapa lab yang bisa melakukan itu. Di Indonesia ada? Ada. Banyak? Di bagian biologi FKUI ada. Tapi kalau yang canggih ada satu lab ya di Jakarta yang biasa melakukan pemeriksaan begituan. Hewan juga begitu, Dok ya? Kromosomnya XY gitu ya? Iya, tapi jumlahnya beda, Frankie. Berapa dia, Dok? Oh, macam-macam. Di tiap hewan beda-beda. Kalau Tiap manusia spesies beda. 23 pasang. Dan 23 pasang. kamu tahu nggak yang nemuin bahwa DNA kromosom manusia 23 pasang orang dari mana? Tebak. Dari Rusia kali, Dok. Indonesia, Frankie. Indonesia. Dokter Ada- Jaya? Bukan. Oh. Orang itu salah seorang guru kita dari bagian itu mikrobiologi. Orang Indonesia. Tapi dulunya dia Dosen FKUI. dosen FKUI? Iya. Dulunya Itu dia ada bisa- kerjaan, Dok ya? Hah? Dia ada kerjaan ya dulunya ya? Ya kerjaan dia dosen. Oh. Dosen FKUI senior banget. Itu satu. Yang kedua, vitamin B1. B1 itu tiamin ya. B1 itu yang nemuin tuh namanya Ekman. Oh, Orang Belanda. Orang Belanda. Yang dia menemukan bahwa kalau ayam itu udah sore-sore itu suka nabrak itu karena kekurangan vitamin B. B1. Nah, nabraknya dia dapat hadiah Nobel, Frankie. Dokter Untuk- ngomong sama saya yang supir akap sih, Dok.
Kalau saya mah supir akap mah Oh enggak, cuman tapi Ekman tuh mesti terkenal punya sekali. B2, Dok. Oh itu. Itu, iya. Kalau B1 nggak boleh, nggak Enggak, cukup. tapi maksudnya saya gini ya, itu kayak gituan tuh rada beda. Nah, kalau namanya DNA apa? DNA isinya dari kromosom itu DNA. Jadi dia tuh bagian yang lebih gedenya gitu loh. Isinya kromosom itu DNA. Iya. Jadi di dalam kromosom kromosom itu ada ada. DNA. Iya. Nggak terbalik tuh, Dok. Enggak. Jadi seperti itu. Rajin banget ya berarti si guru mikrobiologi tadi, Dok ya. Oh iya. Makanya tadi saya tanya dia Karena punya nanti kerjaan nggak tuh? beda kalau kita bilang kita lihat kromosomnya sekian ya, ini bukan manusia gitu loh. Nah, tapi bukan cuma itu, Frankie. Tuhan itu ternyata sudah menciptakan badan kita, seluruh badan kita termasuk tulang-tulang segala macam, termasuk tengkorak, itu laki perempuan beda, Frankie. Tidak sama, namanya dimorfisme seksual. Nah, Makanya tadi Frankie bilang, kalau dari belakang sih tahu ini laki, ini perempuan. iya. Gitu. Jadi laki dan perempuan Tuhan ciptakan berbeda, sampai tulang-tulangnya pun beda. Apa yang gampang dilihat, Frankie? Sini, Nih ya, jangan ke atas dulu, dari atas dong. kan dia punya tulang bahu ini lebih lebar laki-laki. Ya, lebih lebar. Yang perempuan lebih lebar juga bisa. Ukurannya jelas. Ukuran seluruh tulang-tulang laki-laki lebih besar daripada yang perempuan. Kalau orang yang punya sindrom apa, Dok? Tadi, Dok? Sindrom Klinefelter. apa? Klinefelter. Klinefelter. Dia pada waktu dia masih kecil itu tulang-tulangnya tulang-tulang perempuan. Perempuan. Karena yang manifest keluar tuh perempuan. Oke, jadi Laki-lakinya baru manifest kemudian. Makanya Nanti- dia udah kadung, nanti ada payudara segala macam. Frankie. wah. Nah, termasuk misalnya bulu kemaluan. Mohon maaf, kalau laki-laki itu kemaluan tuh dari pusar ke bawah. Jadi bentuknya seperti trapesium. Kalau perempuan kan segitiga, Frankie. Termasuk jadi semuanya perempuan. Terus Termasuk nanti ini- dia berubah tuh jadi laki-laki gitu. Iya, tapi Mengecil. yang manifestnya enggak, dia nggak bakal mengecil. Yang manifestasinya itu penisnya numbuh. Jadi klitoris yang tadinya kecil itu dia numbuh jadi batang. jadi orang yang serakah, Dok ya, punya dua-duanya, Dok ya. Ya itu namanya, ya kalau secara binatang namanya hewan itu namanya hermafrodit, Kayak ACDC. keong, kayak cacing ya, Dok ya. Iya, ACDC. Mau pakai atas boleh, pakai bawah boleh gitu loh. Ya Ya. whatever, tapi itu kenyataannya seperti itu. Jadi artinya si orang tersebut apa semacam kayak metamorfose lah, Dok ya. Iya, mulai betul, dari- metamorfose. mulai Kan kita dari- nggak tahu tuh kalau namanya caterpillar tuh ulat, Ulat. sebelum jadi kupu-kupu kan kita nggak tahu itu Iya. bakal jadi kupu-kupu kan. Iya. Nggak tahu kita. Nah, terus kalau misalkan sudah terbentuk dia jadi laki-laki, disempurnakan. Setelah disempurnakan, semua pasti istilahnya akan menjadi tuanya tuh tidak balik lagi ke perempuan. Oh, Dok, nggak ya? bakal. Laki-laki itu ada manifestasi terakhir dari kromosom Y. Oke. Jadi di awalnya jadi perempuan Iya, dulu, iya. baru jadi laki-laki. Nah, kalau Nah. nggak, kan bolak-balik nanti, Dok ya. Tapi itu bikin masalah, Frankie. Nah, itu dia. Sekarang nih kita lihat masalah yang timbul apa aja nih, Dok. Yang jelas pertama, itu kan terjadi kesalahan pada akte lahir. Akte lahir kan perempuan. Mana bisa dipakai akte lahir? Kamu nih misalnya daftar universitas, ditanya akte lahir atau di kartu keluarga, tulisnya laki-laki, perempuan. Kenapa jadi laki-laki gitu? Itu kan jadi masalah. Itu harus diberesin ke semua urusan. Mulai dari akte lahir, terus kemudian ijazah, SIM, KTP, semua dirubah semua, Frankie. Apalagi kalau dia sempat nikah, Dok. Ya sempat nikah, ya itu juga menjadi masalah. Nah, udah gitu apa? Segala hak sebagai seorang warga negara kan jadi beda. Laki-laki kan hak dan kewajibannya beda, Frankie. Kalau perempuan barangkali kewajibannya bantu ibu kan. Ya sekarang sih Kalau banyak, Dok. laki-laki main bola boleh. Oh. Nah itu satu. Belum lagi warisan, Frankie. Kalau dia punya saudara laki-laki, tadi dia laki-laki, saudaranya dia perempuan. Kan laki-lakinya itu dapat 22 kali lipat Kalau warisan. Islam, Ah. hukum agama Islam, waris Islam, Dok. Tapi beberapa undang-undang barat juga bisa seperti itu. Oh, Frankie. undang-undang barat itu. Ada seperti itu ya? perbedaan laki dan perempuan. Tapi begitu kemudian dia perempuan jadi laki-laki kan berarti dia sama. Perbandingan waris jadi beda. Dan itu nggak bisa dengan surat dokter, Frankie. Walaupun dokter bilang, iya ini saya udah rubah jadi laki-laki, dia sebenarnya laki-laki itu kan nggak bisa diomongin. Harus ditetapkan oleh hukum. Penetapan pengadilan. Jadi lapor ke pengadilan, saya begini-begini sudah lakukan operasi, ini suratnya. Kemudian pengadilan ngecek, oke dia ketok palu, jegrek. Nah pada saat itulah baru berkas itu harus dirubah. Termasuk misalnya dia punya
hak tambahan. Sebagai laki-laki kan dia boleh kawin sama perempuan dong. Nah itu dok, kalau Nah, dia itu. sudah kawin nih dok sama laki-laki, mesti cerai tuh dok ya? Lah iya dong, batal demi hukum. Bisa dibatalkan. Tapi yang kemarin udah terjadi ya udah terjadilah. Ya perkawinan bubar otomatis. Karena perkawinan di Indonesia adalah antara laki-laki dan perempuan. Kan kita belum mengadopsi namanya gay boleh kawin atau lesbian boleh kawin. Kan kita nggak mengakui. Iya. Kecuali negara barat barangkali. Negara tertentu gitu. Dia bisa disalahkan secara hukum nggak dok? Tidak. Kan bukan salah dia. Bukan salah Kan dia ya? iya, dokter kan bisa menerangkan bahwa itu adalah memang mekanismenya seperti itu. Dan itu pernah terjadi kasusnya Frankie di Indonesia. Iya, Tahun itu yang 90-an. saya baca mah bukan 90-an, 2000-an tuh dok. Mungkin nggak 90-an, 2000-an ya, mungkin 2000-an awal. 2000 sekian. Itu sampai ribut. Itu kasusnya dibilang kasus Romeo and Juliet. Romeo and Juliet Indonesia. Tapi ngomong kalau Sri Kandi begitu juga apa bukan dok? Sri Kandi itu laki-laki, Frankie. Sri Kandi itu laki-laki ya? Iya. Oh. Dalam sejarahnya aslinya dia laki-laki, tapi di Indonesia karena itu kagak boleh, jadi dia bikin perempuan, tapi dia sebenarnya laki-laki. Gitu ya. Dan satu itu nggak berlaku juga di Indonesia, Frankie. Kan Kenapa? itu kan kalau di sana kan kawinnya bisa poliandri itu. Oh iya? Iya kan? Satu perempuan tuh suaminya Pandawa 5 semua. Iya. Ya itu jadi, nah itu diadopsi sama Indonesia dirubah-rubah dikit lah. Nah, terus kasus yang tadi dokter sebutin? Nah, kasus itu disebut kasus Romeo and Juliet Indonesia. Itu saya pernah bawakan itu di satu seminar internasional, mereka kaget. Karena kenapa? Ya kenyataannya gitu. Jadi gini, ceritanya ada seorang yang sekolah di satu perguruan tinggi negeri sebagai seorang perempuan. Dia lahir perempuan, SD perempuan, SMA perempuan, kuliah perempuan. Oh, ini beda sama yang cerita saya nonton di TV nih dok, berarti. Nah, dia perempuan, tapi pada waktu dia kuliah sebenarnya ada sesuatu yang aneh. Dia punya klitoris tiba-tiba numbuh. Makin besar, dan makin panjang. Tapi Indonesia itu kan tidak menganut yang namanya keterbukaan dalam bidang seksual. Nanya ke orang tua juga nggak berani. Itu kasusnya ada fotonya nggak dok? Hah? Ada fotonya nggak? Kalau di browsing itu kasusnya heboh, Frankie. Masih Indonesia heboh. Ada. Ntar saya browsing lah dok. Nanti. Nah soalnya kan saya lagi berpikir gini, kalau yang kemarin saya dapat informasi di TV itu kan, kalau saya secara faktual dia punya mukanya miripnya udah kayak cowok dok. Enggak, ini benar-benar perempuan, Frankie. Oh. Perempuan asli. Bahaya dok. Nah, akhirnya dia setelah selesai, dia sekolah di sini setelah S1 selesai. Jakarta nih dok? Ya, di Jakarta. Kemudian dia pindah ke Amerika, sekolah S2, magister. Dia magister, waktu magister itu makin lama makin numbuh lah klitorisnya makin panjang. Kan dia makin khawatir, kan dia pikir ada apa gitu. Dia ngobrol sama temennya. Temennya bilang, gue sih nggak tahu, tapi yang jelas aneh. Lu mendingan ke dokter deh. Nah, diperiksa sama dokter. Dokter bilang, oh iya begini, saya curiga kamu menderita satu kelainan. Jadi dibawalah diperiksa kromosom, Frankie. Untung dia nggak mikir itu kanker dok ya? Tumor gitu ya? Nggak, kalau kanker kan bentuknya kayak kue bolu, Frankie. Oh bulat? Monjol-benjol gitu. Kan ini benar-benar penis lah. Oh iya. Nah, diperiksa sama dokter kromosom, ternyata dia kromosomnya bukan 23 pasang. Terus? 47. 47 pasang? Bukan 47, Banyak 48 banget dong. Jadi dia 22 ke otosom dan XXY, kelebihan 1. XXY. Berarti dia itu kalau menurut si dokter karena kamu mempunyai Y, kamu adalah laki-laki. Kamu jadi perempuan, kamu punya XX. Karena punya XX dia jadi perempuan. Manifestasi Y-nya itu baru keluar setelah 20-an. Jadi sesungguhnya jadi dia bilang gini, jadi saya laki perempuan dokter. Kamu laki-laki secara medis. Yang kemarin itu ya belum muncul aja gitu. Kayak kamu bilang sebelum metamorfosis lah. Itu makanya nanti kalau dia, kan dokter bilang mukanya cewek banget. Kalau ada cowok yang naksir dia, patah hatinya 3 kali lipat tuh sakitnya. Nah itu dok. dia. Sekarang gini, akhirnya dia bilang, dok kalau memang saya adalah laki-laki, sempurnakan saya. Karena dia udah kadung jadi perempuan, ada vagina, ada payudara, dioperasi payudaranya, dibuang.
Itu payudara isinya tetap sama Sama. seperti iya, seperti perempuan punya. Iya. Hmm. Karena ada vagina dan di laki-laki, Hmm. vaginanya ditutup. Tutup. Nah, penisnya kan ada, Hmm. disempurnakan. Dikasih hormon sehingga dia panjang. Hmm. Waktu diperiksa ternyata dia punya testis, Berarti punya buah sakar, tapi di dalam perut. yang bisa memperpanjang bukan Maerot doang, Dok ya. Pakai hormon bisa ya. Bisa. Nah, testisnya itu dioperasi, Hmm. diturunin ke labia mayor itu, Mayor, turunkan di situ. bibir kemaluan lah ya kita sebutnya, Dok ya. Iya. Jadi dia laki-laki, namanya dirubah. Nah, yang ceritanya itu jadi menarik karena dia ketemu pacar di sana. Tunggu, ketemu pacarnya tuh sebelum dia tahu dia laki-laki atau sesudah dia? Setelah sudah rubah jadi laki-laki, pacarnya perempuan. Oh, berarti lebih aman lah, Dok ya. Karena kan untuk next-nya, untuk kedepannya, feature-nya, Dok ya. Bukannya waktu dia masih jadi perempuan. Cuman saya tidak tahu apakah dia terus terang apa enggak. Oh, dia pernah jadi perempuan, nggak tahu. Tapi begini, kebiasaan orang-orang yang sekolah di luar negeri, di negara barat, Hmm. mereka punya punya kebiasaan, namanya sudah 18 tahun ke atas itu tidak perlu izin orang tua. Hmm. Mereka sudah free. Jadi dia kawin tuh sama pacarnya. Ya karena sempurna lah, dia udah laki-laki, ada penisnya. Sementara perempuannya perempuan. Kawin lah. Orang tuanya nggak ada yang tahu tuh dua-dua. Ini walaupun dia nggak ngasih tahu, sebenarnya kalau diajak ke rumah bisa ditanya, itu foto cewek itu siapa? Pacar kamu ya? Foto kamu ya? Bukan, itu waktu saya masih perempuan. Langsung nih. Nah, ini ceritanya udah kawin. Nah, begitu mereka berdua lulus sebagai master, orang tuanya akan datang. Orang tua perempuan datang. Dia kaget setengah mati karena anaknya ngomong si perempuan ini, "Mami, perkenalkan, ini adalah suamiku." Kata maminya kaget. Ini kita ngomong si wife-nya ini nih, Dok ya. Kaget. Loh, kawin kok nggak bilang-bilang? Ini bilang dari sini kebiasaan kayak gitu, cuman kasih tahu aja. Surprise buat mami, katanya. Mamanya kan langsung penasaran kan. "Kamu dari mana?" "Dari Indonesia, orang Indonesia kan itu." "Dari mana?" "Dari kota ini." "Kota ini kok sama saya dong," kata si mertuanya nih. "Dari kota mana?" "Di jalan apa tinggal?" "Jalan situ." "Lo jalan situ? Bapak kamu siapa?" "Saya kenal semua," dia bilang. "Bapak saya ini." Terus si mertuanya itu bilang, "Loh, si bapak itu mah saya kenal, tetanggaan. Waktu kecil katanya, tapi setahu saya sih cuma punya anak perempuan doang. Beberapa orang perempuan. Kamu tuh siapa? Dia kan punya anak laki-laki loh, jangan bohong," katanya. "Iya, saya dulu," baru di situ dia bilang, "dulu saya perempuan." Dan bahkan sama pacarnya itu waktu kecil mereka suka main boneka-bonekaan. Si Jadi, pacarnya nggak tahu tuh ya? Tidak tahu. Dan setelah gitu, nah udah gitu masalahnya si mereka ini dari keluarga Katolik. Kesimpulan saya tuh si cewek yang jadi cowok nggak ngaku, nggak ngasih tahu tuh, Dok. Ya pacarnya mungkin tahu, tapi si ibunya langsung sensi karena kenapa? Oh. Gereja Katolik, agamanya si mertuanya ini, agamanya mereka sangat tidak mengakui perkawinan antar sejenis. Dalam mata si mertuanya, dia itu tetap perempuan. Oh, nggak move Perempuan on. kawin sama perempuan. Dia bilang, "Apa buktinya?" "Oh, kalau mami nggak mau percaya silakan aja, udah lihat saya bisa buktikan, saya udah laki-laki." Tapi mamanya bilang, "Saya tidak perlu, kamu tetap perempuan." Nggak bisa move on tuh, Dok. Akhirnya dilakukan gugatan, diminta bukti apakah dia laki-laki. Nah, si laki-laki ini kemudian pergi balik ke Indonesia, mengurus surat penetapan pengadilan. Dia pergi ke pengadilan Manokwari kalau nggak salah. Jauh ya? Ya nggak tahu, tapi mungkin asalnya dari sana, saya tidak tahu. Tapi di sana dapat penetapan bahwa dia adalah laki-laki terhitung sekian. Tapi si mertuanya ini tetap nggak enak, nggak suka hati. "Kamu laki-laki sejak ada keputusan pengadilan. Waktu kawin sama anak kamu kan, sama anak saya kan kamu perempuan. Walaupun secara medis kamu itu, tapi kan nggak ada bukti. Kamu sekarang baru dinyatakan laki-laki. Jadi kamu melakukan penipuan, penggelapan identitas." Itu dia nikah umur berapa, Dok?
Udah di atas 20 lah, kalau master kan di atas Iya, kalau udah 20. 221 kan tanggung jawab sendiri, Ya, dewasa tapi sudah. kan namanya penggelapan identitas itu tetap ada pasalnya, Frankie. Hmm. Pasalnya dia pakai pasal itu, penggelapan identitas. Masuk penjara. Di penjara di Indonesia. Nah, waktu di penjara itu istrinya tetap aja datang ke situ, mengunjungi, menghibur suami, dan apa hasilnya setelah itu saya tidak tahu di penjara berapa lama, tetapi kasus itu menjadi suatu pembahasan menarik. Karena ada orang pada kasus itu dianggap dia menggelapkan identitas, padahal itu bukan salahnya dia. Itu salah biologisnya dia sendiri, kenapa bisa jadi seperti Klinefelter itu sindroma Klinefelter namanya. Hmm. Dia tidak tahu, tapi itu dianggap, ya kalau buat orang barat ya, waktu saya ngepresentasikan kasus itu kan pelanggaran hak asasi manusia katanya. Kok bisa begitu? Ya saya bilang kita nggak bisa ngomong, karena kenyataan di Indonesia dilarang hal seperti itu. Tapi kok si emaknya kok masih campur tangan? Ini kan udah pada dewasa, Dok, ya? Iya enggak, tapi masalah soal agama kita nggak bisa ngomong, Frankie. Iya sih. Agama dia meyakini bahwa itu tidak boleh gitu loh. Whatever lah, kan dia juga nggak mau ngerti. Wah, itu laki perempuan, yang gua tahu lu perempuan gitu Itu loh. yang kayak gitu termasuk delik aduan apa delik umum, Dok, ya? Aduan. Kalau beraduan berarti kan yang adunya boleh siapa aja? Ya orang yang merasa tercemar, dalam hal itu dia merasa ditipu sebagai orang tua. Suruh muda lagi deh, Dok, kalau dia jadi orang tua. Ya enggak, tapi saya bilang kasus ini menarik yang kayak gitu. Ini agak berbeda dengan beberapa kasus yang di luar itu, yang biasanya itu adalah orang yang gua merasa, misalnya dia laki-laki, dia merasa saya perempuan nih. Dia datang ke dokter untuk operasi. Itu lain, belum tentu dia itu sebenarnya perempuan. Bisa aja benar-benar laki-laki, tapi dia secara psikologis mau jadi perempuan. Nah, tadi kan saya nanya, Dok, pada waktu dia XXX itu kan waktu dia bermetamorfosis jadi laki-laki tidak bisa balik ke perempuan. Nah, artinya kalau seseorang yang memang punya gennya kromosomnya XY, dia kan laki-laki. Kalau sudah terbentuk jadi laki-laki, nggak mungkin. Nggak mungkin balik jadi perempuan, Dok. Nggak mungkin. Cuman masalah di sini, iya, sama di sini. Iya, pendidikan dan satu masalah soal perasaan. Jadi kadang-kadang kita mesti lihat, ada beberapa kasus yang menjadi seperti itu karena kenapa? Misalnya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang laki-laki, dia tuh ngelihat, misalnya contoh dia dididik dalam keluarga yang semuanya perempuan. Maka perasaan apa segala macam itu dia merasa perempuan. Nah, di situ tuh dia, karena namanya anak-anak kan selalu mengikuti lingkungan. Makanya mesti agak hati-hati dalam kita memilih pekerjaan nih, Dok. Sama lingkungan kan teman. Kalau kamu berkenalan sama hombreng-hombreng misalnya, sama orang-orang yang seperti itu, kamu otomatis akan pengaruh, karena kenapa nilai normalnya jadi beda, berubah. Jadi yang saya mau ngomong gini, kita mesti hati-hati dalam pekerjaan. Kalau pekerjaan kita itu banyak kaum perempuan ya, Dok, maka itu kita bisa ikut-ikutan tuh, Dok, jadi perempuan. Karena misalnya perempuan cara ngomongnya beda, mungkin lemah lembut, halus. Nah, dia juga akan seperti itu. 3 bulan cukup tuh, Dok, biasanya, Dok. Orang nyemplung ke situ, pekerjaannya di situ, maka 3 bulan kemudian kita akan lihat pengaruhnya tuh. Nah, ini makanya sebenarnya basic utamanya adalah soal orang tua, Frankie. Kalau seorang perempuan ada ibunya, dia akan meniru ibunya. Kenapa? Dia merasa bersaing dengan ayahnya. Maka dia lihat ayahnya sayang sama ibunya, maka dia akan menjadi seperti si ibu. Kalau anak laki-laki, dia merasa gua tuh harus menarik perhatian ibu. Si bapak kan menarik perhatian ibu karena si ibu kan sayang sama bapak. Maka dia juga akan menjadi seperti bapak supaya bisa mengambil alih si ibunya gitu. Nah, psikologi itu bahwa anak laki-laki mengidolakan atau mengcopy paste dari bapaknya, anak perempuan dari ibunya itu ya terjadi alamiah. Tapi manakala misalnya orang tuanya sama-sama sibuk, dia punya saudara 5, misalnya 5-nya perempuan semua. Semuanya pada dandan, mau nggak mau dia akan lakukan perilaku seperti kakak-kakaknya. Iya. Nah, jadi ini ada kesimpulan saya, Dok, untuk yang perubahan dari laki-laki ke perempuan itu biasanya terjadi karena pengaruh lingkungan nih, Dok. Ya. Tadi dokter bilang karena punya kakak banyak perempuan. Kedua, pengaruh ekonomi nih, Dok. Karena dia melihat sebagai perempuan lebih gampang untuk mendapatkan keuntungan di bidang ekonominya, Dok. Betul. Betul nggak, Dok? Betul. Betul ya? Betul sekali. Tapi satu lagi jangan lupa, Frankie. Trauma. Seorang ya yang trauma karena identitas gendernya, dia bisa jadi kemudian membenci dirinya dan dia kemudian berubah menjadi sebaliknya. Yang di dunia kebanyakan lebih banyak dari laki-laki ke perempuan, Dok. Iya, laki-laki ke perempuan lebih gampang. Kenapa? Tinggal operasi.
Iya. potong. Tapi maksudnya kalau perempuan jadi laki-laki nggak gampang, Franky. Itu kan ada yang ditambahkan. Mm-mm. Ditambahin dari mana? Kalau dia tidak punya kromosomnya. Kalau dia Ya punya kan enggak, tapi bentuknya juga harus ditambahkan sesuatu, Franky. Untuk bikin penis kan? pakai pompa tuh. Gitu. Ya tapi kalau kalau tunas aja nggak ada, bagaimana bisa, Franky? Beli Itu kan balon. mesti ditambahkan sesuatu di situ. Beli Kalau balon. perempuan jadi laki-laki, Hmm. perempuan jadi laki lebih susah. Tapi kalau laki-laki jadi perempuan gampang, itu tinggal dipotong aja, dibikin lekukan di situ, jadilah. Secara teknis lebih gampang gitu. Tapi maksud saya itu keputusan tidak bisa dilakukan oleh satu dokter. Biasanya ada satu kelompok tim dokter memeriksa segala macam, periksa psikologi, psikiatri, periksa dari aspek hukum segala macam, sudah semuanya oke, artinya ada indikasinya baru dilakukan, nggak sembarangan. Karena keputusan dokter ini akan mempengaruhi keputusan penetapan pengadilan nanti. Jadi nggak bisa misalnya, wah emang suka saya ini laki-laki tapi pun jadi perempuan, dirubah gitu, kemudian dirubah. Itu nggak gampang begituan. Pernah ada kasus gak dok yang XXY ini kemudian dia merasa menyesal jadi laki-laki? Oh enggak. Kan justru itulah gunanya konseling sebelum operasi. Atau dia mau Nggak bisa bolak-balik, Franky. Jadi itu semua di konseling secara mendalam, benar-benar nih yakin loh kalau kita ngomong anak muda, cius nih gitu lah. Iya betul, cius baru dikerjain. Nah, tapi kalau misalkan ini saya cuma berandai-andai dok, dia punya kromosom XXY. Nggak untung saya jadi laki-laki, saya mau tetap jadi perempuan. Boleh. Apa akibatnya dok? Nggak ada akibatnya, tapi dia nggak akan bisa jadi perempuan benar karena dia nggak punya ovarium. Dan dia juga nggak bisa nikah kali dok ya? Enggak, kalau mau nikah mau boleh aja. Kan nanti pasangannya bingung dok. Iya makanya terus terang lah begitu. Soalnya kita nggak bisa tahu, misalnya kita punya banyak kasus-kasus yang transgender yang ganti kelamin, kemudian mereka menikah dan bisa berbahagia. Itu kalau menurut saya sih no problem. Itu kan sekarang kebebasan, yang penting jangan bohong sama pasangannya. Kalau bisa terima, is okay lah, no problem. Karena kan kadang juga banyak orang tua yang anaknya makin lama makin seperti itu, gimana? Kita mau paksa juga nggak bisa lah, Franky. Kalau dia udah laki-laki kemudian berpakaian seperti itu, ya udahlah, walaupun secara agama ya suruh bertobat aja. Tapi selebihnya kan dia punya hak untuk hidup. Nah itulah sebenarnya kalau sekarang ya penerimaan masyarakat soal begituan tuh lebih oke lah. Tapi jangan salah loh, orang-orang yang berubah jenis kelaminnya itu belum tentu lebih jelek loh. Di Thailand kalau kamu ketemu, kamu nggak akan kenali bahwa dia adalah perempuan. Makanya jangan Sebelum kamu ngobrol sama dia. Begitu ngobrol baru kelihatan tuh suaranya. kedengeran dok. Kedengeran. Iya. Tapi cantiknya jauh lebih cantik dari perempuan asli, Franky. Dan itu income-nya juga besar tuh income-nya mereka. Nah itu dia. Jadi kan balik lagi kepada ekonomi ya dok ya. Si cewek ini. Sekarang kalau ada tadi tuh saya mau tanya. Kalau si cewek ini dok ya. Kan dia kan udah jadi cewek nih. Sorry cowok. Udah jadi cewek. Balik lagi ke cowok. Nggak Operasi. ada, pokoknya itu nggak bisa. Jadi sebelum ada keputusan gitu, dia harus kasih tahu bahwa itu adalah keputusan final. Nggak bisa bolak-balik begitu, Franky. Nah, ini salah nggak sih dok kalau kita bilang ini bukan yang punya kromosom nih dok? Tadi kan saya udah bilang iya. karena pergaulan lingkungan dia akan berubah gendernya nih dok. Itu perubahan itu ada disebut penyakit menular nggak sih dok? Bukan menular. Yang menular itu perilakunya. Orang bilang akan jadi apa kita tergantung 5 orang di sekitar kita, Franky. Kalau saya nih seperti ini, saya bergaul sama pemabok, nggak lama kemudian saya jadi pemabok, percaya deh. Kalau di sekitar saya itu adalah maling, saya bisa jadi maling. Karena lama-lama saya bergaul-gaul, saya akan lihat hal-hal yang baik dan kemudian gitu, itu menjadi normal. Seperti itu, bukan menular dalam artian seperti penyakit infeksi, bukan. Perilaku itu menular. Contoh, kalau semua teman kamu ada 5 orang tuh semuanya seneng kopi, nggak mungkin kamu nggak seneng kopi. Lama-lama kamu coba minum. Semuanya pada perokok, kamu jadi perokok. Betul, serius deh. Makanya pilihlah 5 teman terdekat kamu, orang yang benar, yang kamu mau. Jadi kalau ketemu orang yang negatif-negatif, ya jangan ditemenin. Ya kenal, oke. Temenan hanya orang-orang yang bisa, yang seirama sama kita, yang kita mau jadi itu. Misalnya saya bukan pengusaha, teman saya pengusaha semua. Lama-lama juga jadi pengusaha, pasti mereka akan kasih proyek ke saya, betul nggak? Sama seperti itu.
Kalau kamu bergaul sama orang-orang yang eh, Bermasalah. seksualnya bermasalah, ya kamu akan seperti itu karena kamu lebih adaptif dan lebih permisif untuk tindakan-tindakan seperti itu. Jadi nggak tepat ya kalau dibilang menjadi penyakit menular ya. Seperti menular, Seperti menular. karena pada prinsipnya orang itu akan ikuti lingkungannya itu aja. Oke. Satu sedikit dok mau nanya, ini urusan nular tapi bukan urusan gender sih dok. Nguap nular nggak sih dok? Nguap menular. Nguap nular. Ya udah. Kamu nguap sih ikut-ikutan. Makanya itu ya pantangan Frankie. Kalau lagi nyetir mobil yang di sebelahnya nggak tidur, nggak boleh. Yang sebelahnya mesti berjaga lah. Ini balik lagi ke yang perempuan ke laki, laki ke perempuan dok. Nah sekarang dokter pernah lihat nggak bahwa kadang-kadang itu ada orang yang mukanya laki tapi dia halus dan punya anak perempuan mukanya mirip dengan bapaknya tapi cakep. Dan sebaliknya kalau dia anak laki-laki mirip dengan ibunya juga cakep tuh. Itu bukan ada kelainan tuh dok ya kalau kayak gitu ya. Ya kan? Bukan ya. Soalnya kalau banyak kan kalau orang mukanya ngikut si bapaknya jadi nggak bagus. Tapi ini ke beberapa orang saya liatin ya, dia justru mirip dengan bapaknya, tapi itu cantik, itu kan bukan cakep sih dok ya. Menarik juga nih ya masalah ini dan menarik tapi bikin saya juga ya tapi karena udah beda generasi jadi saya udah tenang dok. Kalau zaman dulu dokter cerita kayak gini dok, jadi nggak sopan saya dok. Apa? Iya dong. Begitu kita tanya, begitu kita ada yang kita suka, kita tanya, kamu perempuan beneran nggak? Kan jadi nggak sopan. Ya kan? Tapi zaman dulu sih lebih aman, nggak kayak zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu, kalau dia memang berasal dari laki-laki, masih belum terlalu canggih dok, nge-upgrade-nya ya, jadi perempuannya ya. Nah, saya mau nanya ada satu pertanyaan yang kamu harus jawab, Frankie. Harus dok ya? Ya haruslah. Kalau Apaan, seorang dok? perempuan yang penampilan laki-laki, laki-laki yang penampilan perempuan, yang seperti umumnya kita bilang. Nah, kalau dia ke WC, WC-nya WC perempuan apa WC laki? WC perempuan dok. Perempuan. Ya? Pengalaman deh. Bukan. Begini, logika saya, dia kan penampilannya perempuan. Kalau dia masuk ke WC laki-laki, pasti laki-laki. Itu pelecehannya di dia dok. Oke. Nah, tapi kalau dia masuk ke WC perempuan, kan WC laki-laki berdiri dok. Kalau dia cuma kencing doang dok. Masa dia cuma buka rok terus kemudian dia kencing begitu berantakan dok? Nggak berantakan sih nggak, tapi maksudnya dia punya roknya kesiram-siram kan. Nah, tapi kalau dia masuk ke WC perempuan, nggak ada yang curiga, nggak ada yang kan komplain. tertutup. Oke, satu. Yang kedua, udah begitu masuk ke WC perempuan kan ketutup kan, nggak kayak laki-laki kan. Kencingnya berdiri apa jongkok? Ini nggak dioperasi dok ya? Dioperasi nggak? Enggak lah. Nggak dioperasi. Yang kebanyakan kan nggak dioperasi, yang dioperasi dikit kan. Mahal itu operasinya. Ini mesti saya pasang CCTV dulu dok, saya belum pernah. Kira-kira. Kalau dia laki-laki tetap berdiri dok. Karena susah kan dok laki-laki kencing jongkok atau duduk gitu kan dok. Nah terus ada satu pertanyaan Frankie. Saya nggak tahu jawabannya benar apa nggak, karena saya nggak pengalaman soal itu Frankie. Nah, laki-laki kadang-kadang kalau orang meleng itu ya masuk ke WC. Dia kagak lihat lambangnya. Masuk ke WC perempuan. Itu saya berkali-kali tuh dok, nggak sengaja. Ya oke. Terus kemudian ada perempuan teriak, "Weh, ini buat perempuan." Terus laki-lakinya kan malu kan? "Oh sorry gitu kan, malu." Keluar kan malu karena dia salah masuk kan. Misalkan mau ngintip kali ya. Nah bagaimana menjawabnya supaya kamu nggak malu? Kalau saya masuk ke tempat WC perempuan, itu biasa karena saya nggak sengaja. Biasa yang terjadi tuh perempuannya cuma ngeliatin saya, dan saya kalau diliatin tuh kan saya mikir ada yang salah apa. Ternyata nggak ada WC tempat buat berdirinya. Saya keluar lagi baru saya lihat tuh. Enggak, tapi kan kadang-kadang kan saking kebeletnya kan begitu-gitu langsung udah dibuka sletingnya tuh Frankie. Wah celaka. Terus gimana kan, malu kan? Apa yang kamu mesti katakan? Saya tanya, pertanyaan saya, apa yang kamu omong supaya kamu nggak hilang muka?
Apa ya? Pura-pura buta kali dok ya? Nggak ada pertanyaannya apa? Kan Ini supaya. buat perempuan kan? Hmm. Kamu ngomong langsung tunjuk. Ini juga buat perempuan. Jadi kamu nggak malu. Oh iya katanya gitu lah. Terus keluar baru. Disambit bakyak dok. Bakyak dokter tahu kan? Tahu. Tapi bakyak nggak semua orang tahu Oh, nih tapi dok. bakyak itu sopan loh. Kalau di Jepang itu pakaian buat pelengkap kimono tuh. Nah, Bakyak Jepang yang tinggi itu, hak Iya. tinggi. yang ada haknya 2 depan belakang. Ya karena bakyak itu di Jepang juga ada, terus kemudian kalau di Belanda juga disebutnya klompen, itu juga bakyak jenisnya Iya, dok. lompat. Tapi dia kalau yang di Belanda tuh gede tinggi. Gede ya. Gede dan itu yang agak heran buat saya dok. Mereka pakai klompen di tengah salju kan, itu kan tujuannya supaya dinginnya nggak sampai ke kaki. Dia pakai Ya. kaos kaki tebal masuk ke situ. Problemnya adalah itu nggak jadi lebih licin apa ya? Licin. Licin kan dok ya? Mesti dikasih satu, tapi ya kita bukan orang Belanda, nggak usah mikir ya dok, capek. Oke dok, jadi ini masalah gender ini ada yang memang itu punya memang anugerah dari Tuhan Ya. sebagai orang yang memang mengalami komplit deh ya, pernah jadi perempuan dan pernah jadi laki-laki, tapi tidak sebaliknya dok ya. Kalau yang dari Tuhan tidak sebaliknya kan dok? Enggak. Ya, cuman dari perempuan ke laki-laki, tidak dari laki-laki ke perempuan. Nah, ini ternyata efeknya tuh bukan hanya untuk masalah pengakuan secara fakta ataupun penampilan, tapi pengaruhnya adalah sampai ke aspek hukum yuridisnya dok ya. Termasuk jangan salah. Kalau ada kewajiban skamling itu perempuan nggak ikutan loh. Iya kan? Kan kalau seperti kalau kasusnya Mulan itu, Ya. yang cerita Mulan itu, laki-laki kan yang pergi perang, kalau perempuan kan nggak. Jadi kewajibannya beda lah. Kalau misalnya kalau contoh kamu tinggal di Taiwan, kamu laki-laki kamu mesti masuk tentara pergi. Wajib militer dok. Iya, kan gitu, kan beda kan. Taiwan, Singapura, kita begitu dewasa 18 tahun ke atas. Tapi kamu nih ya sebagai pengusaha yang berhubungan dengan tenaga kerja, laki-laki perempuan beda nggak sih? Kalau UMR-nya sih sama dok, nggak ada perbedaan gender seperti itu. Ya ini emang agak repot dok, tapi saya nggak mau campurin ke aturan-aturan pemerintah segala macam karena mikirin yang sekarang aja udah pusing, apalagi lagi ditambah dengan pikiran yang mesti ngaturin orang dok. Oke dok, ada yang lain dok? Ya. Terima kasih dokter Jaya ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!